terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'im bi huquqillah ma daqat illa wa farajaha Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. أما بعد, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum Pengurus Masjid Besar At-Taqwa bersama seluruh jajarannya, juga Bapak dari bidang imarah atau bidang ta'mir, al-muhtaramun, para jamaah kaum muslimin muslimat wal akifin wal akifat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini, malam hari Selasa yang pertama di bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah. Semoga dengan dipertemukannya kita dengan bulan ini, bulan yang sangat berarti bagi kehidupan umat manusia bahkan alam semesta, terlebih lagi kita meneruskan apa yang sangat digemari oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melantunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan panduan yang beliau terima langsung dari malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mudah-mudahan juga dapat melanjutkan bagaimana cara beliau membaca Al-Quran sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertera di dalam surah Al-Muzammil penggalannya, warattilil Qur'ana tartila. Nah, ketika kita berupaya membaca Al-Quranul Karim sesuai tuntunan, kemudian di tengah perjalanan masih saja ada kekeliruan, kekeliruan yang merupakan tabiat manusiawi, ya mudah-mudahan kita tidak ada unsur kesengajaan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ya Maha Pengampun membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Karena mudah-mudahan dengan kita hadir di tempat ini sebagai suatu isyarat bahwa kita ini betul-betul insya Allah ya mau memperbaiki
mengistiqomahkan cara baca yang mudah-mudahan sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tadi. Apalagi kalau kita bisa khatam satu mushaf atau 30 juz ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita tidak bisa mengatakan apa-apa bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sebagaimana dijanjikan bahwa satu huruf itu ketika kita membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu, kebaikannya adalah 25 kali lipat gitu. Kalau kita baca di dalam sholat berdiri, satu huruf itu melonjak menjadi 100 kali lipat. Ya, kalau dikalikan dengan berjamaah ya 100 per huruf kali 27. Kita bisa hatam selama berapa lama? Ya mudah-mudahan itu menjadi investasi akhirat kita kelak. Oleh karena itu tentu sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya memohon barokah dari Allah atas terpilihnya kita sebagai umat atau pengikut Rasul termulia. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita Sayyidul Mursalin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menghimbau umat beliau secara tidak langsung dengan memberikan motivasi seperti dalam satu di antara banyak sabda beliau, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baikmu, sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allam, berusaha secara sungguh-sungguh tentang Al-Quranul Karim. Ya, tentu segi yang kita pelajari sekarang ini adalah dari sisi tahsinnya, sebab banyak aspek yang berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan tahap tahsin, kemudian kita senang dengan tahsin itu, kita praktikkan dia, lalu kita juga mempelajarinya melalui beberapa tuan guru kita yang di sini maupun di tempat-tempat lain tentang isi atau kandungannya, lalu kita berupaya memahami dan mengamalkannya. Maka mudah-mudahan ya kita betul-betul adalah termasuk khairu ummah. Pada kesempatan ini sudah tentu merupakan bagian lanjutan kajian mengenai tempat-tempat yang memerlukan bacaannya sama setara dengan mad tabi'i, yaitu tempat-tempat yang mendengung atau yang gunnah. Kenapa kemudian jika dibandingkan mempraktikkan mad tabi'i
dikatakan lebih gampang, lebih mudah ya, dibandingkan dengan mempraktikkan tempat-tempat yang mendengung yang setara dengan tabi'i itu lebih mudah. Ya kalau kita analisa, kalau tabi'i memiliki ciri-ciri yang gampang untuk diingat, sebab kita terbantu dengan tanda-tanda yang jelas ya, tanda-tanda yang jelas, yang konkret, yang tertulis gitu. Apa saja tandanya? Umpamanya kalau huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang berbaris dhammah atau dapan atau depan, lalu setelahnya tidak ada hamzah, maka kita dipandu membaca dengan mad tabi'i itu 2 harakat, seperti umpamanya ayat kedua, penggalan ayat ya, penggalannya ini nujumun kadar, nujum. Kita terbantu membacanya 2 harakat. Begitu pula jika ada alif, sebelumnya ada huruf yang berbaris atas, dan setelah huruf alif itu atau antara ba dan alif itu bukan huruf hamzah, dan bacaannya dilanjutkan, maka kita terbantu umpamanya pada ayat jibalu wa idzal jibal, 2 harakat, mudah diingat. Begitu pula nanti pada huruf ya sukun ya, huruf ya sukun sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah atau kasroh, setelahnya ada huruf selain hamzah, tapi bacaannya dilanjutkan. Umpamanya jahim su'irat wa idzal jahim su'irat. Jadi gampang kita terbantu membacanya 2 harokat karena sudah ada tanda-tanda yang konkret di sini nih, tanpa kita harus banyak mengingat-ingat lagi. Jibal, wuhushu, jahim. Nah, yang boleh jadi dirasakan ada kesulitan atau muskilat karena kita harus mengingat-ingat huruf yang bukan disebutkan tadi. Ya sukun sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah, setelahnya tidak ada huruf hamzah, atau sukun sebelumnya ada huruf yang berbaris dhammah atau dapan, kemudian setelahnya bukan hamzah, atau huruf alif yang sebelumnya ada huruf yang berbaris atas dan setelahnya tidak ada hamzah. Terbantu kita, maka membacanya pun nyantai. Wa idzal jibalu suyirat, kalau dibaca wa idzal jibalu, aduh, keasikan nanti kebanyakan asyik tidak karuan. Itu Al-Maghfurah Bapak Maulana Syekh hampir seabad yang lewat mengungkapkan itu. Atau wa idzan nujumun kadarat, seperti itu juga. Jadi kita terbantu kalau pada mad tabi'i, mad tabi'i. Nah, yang setara dengan mad tabi'i ini yang sering disampaikan di tempat ini adalah kita diminta untuk ekstra mengingat.
mengingat huruf saja. Umpamanya jika ada nun sukun atau tanwin ya, nah, di luar dari mad tabi'i. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4. Mana huruf yang 4? Ya, nun, mim, waw. Yang disebut dengan idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Huruf nun itu tidak terdengar sama sekali sebab sudah masuk pada huruf yang 4 kecuali sesama nunnya. Nah, supaya dia terdengar gunnah atau dengung atau sengau, seperti yang disampaikan 2 kali pertemuan yang lalu atau beberapa kali pertemuan yang lalu, maka tekniknya napas atau suara ditahan selama dua ketukan sama dengan mad tabi'i. Itu pada idgham bi gunnah. Ya, sambil kita nanti huruf-huruf yang lain pada iqlab umpamanya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi kita mengingat baris 2 atas, baris 2 bawah, baris 2 depan atau nun sukun, nun mati bertemu dengan huruf ba. Maka dibaca 2 harokat, 2 ketukan. Tidak ada bantuan lain seperti mad tabi'i tadi. Hanya kita bantuannya atau apa istilahnya, kita mengingat oh ini baris 2 nih atau tanwin, atau ini nun sukun atau nun mati ini, setelahnya ada huruf ba, maka nanti dibaca dengung. Untuk memperoleh suara dengung itu dibaca berapa harokat? Ya, 2 harokat sahih. Nah, baru yang ketiga pada hukum nun sukun atau tanwin, kita nih diminta atau kita mengingat-ingat huruf yang selain yang disebutkan tadi itu hanya 15. Mana huruf yang 15? Ta, fa, jim, dal, zal, za, lal, zai, sin, shin, sod, dod, ta, wa, fa, qaf. Atau enaknya sibda sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqanda zalimah. Jadi kita bantuannya seperti itu. Nah, lalu itu selesai sudah nun sukun atau tanwin. Bagaimana praktiknya? Ya, sambil jalan kita buka kembali surah At-Takwir ayat yang ke-22. Kalau sudah ketemu pada surah At-Takwir ayat 22 ini akan ada mad tabi'i pada 2 tempat, akan ada ikhfa syafawi pada 1 tempat di ayat yang ke-22 ini. Mana yang mad tabi'i wa ma sahibukum, wa ma sahibukum, wa ma sahibukum. Sedangkan begitu kum mim sukun dengan ba, maka setara bacaannya dengan ma sa. Kenapa?
karena terjadi hukum ikhfa syafawi mim sukun dengan bertemu dengan huruf ba. Baik, kita memulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya, setara ya. Sama panjang bacaannya kumbi dan wa ma setara mad tabi'i. Seperti disebutkan tadi, kenapa kita sebut mad tabi'i? Kenapa disebut mad tabi'i? Oh, ada huruf alif. Sebelumnya ada huruf mim berbaris atas. Begitu pula pada huruf sha, oh ada huruf alif. Sebelumnya ada huruf shad berbaris atas. Setelahnya alif itu bukan hamzah. Bukan hamzah. Nah, kemudian di akhir ayat tadi bimajnun. Kalau kita berhenti atau berwaqaf, maka dia bukan lagi namanya mad tabi'i, tetapi mad arid lisukun. Nah, seperti disampaikan juga beberapa kali yang lalu, cara membaca mad arid lisukun ada 3 pilihan. Yang pertama, silahkan dibaca setara dengan mad tabi'i. Mad tabi'i 2 harakat. Bimajnun, bimajnun. Yang kedua bisa dibaca dengan setara mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil ala tariqah asy-syatibiyah. Bimajnun. Nah, sedangkan cara baca yang ketiga bisa dibaca atau dapat dibaca 6 harokat setara dengan mad lazim mukhaffaf ya. Bimajnun. Lokasi nak kerja lu an bepo kali Pak Ustaz ini bahasa Indonesia. Nah, ada saran dari grup yang mengikuti acara ini. Nah, tolong banyak bahasa Indonesia lah gitu ya. Karena apa? Karena pendengarnya ketika nanti di share atau direkam kemudian dibagi, ada teman-teman yang tidak mengerti bahasa Pancor atau bahasa Sasak. Ya po, kenapa kok sekarang ini lebih banyak bahasa Indonesianya? Kira-kira begitulah gambaran gih. Kira-kira begitulah gambaran. Kenapa sekarang kok lebih banyak bahasa Indonesianya ketimbang bahasa Pancornya gitu atau bahasa Sasaknya? Ya, jadi pada ayat yang ke-22 mad tabi'i, ada mad tabi'i juga ada ada ikhfa syafawi dan mad arid lisukun. Kita ulangi. Mad arid lisukun dalam tingkatan setara dengan mad tabi'i. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya. Sambil dirasakan ya, lebih atau kurang pada mad tabi'i itu.
Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah, kelebihan kayaknya ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya, dia memerlukan riyadhatul lisan, latihan terus latihannya, yang setara dengan mat tabi'i tiga-tiganya, baik itu mat tabi'i, baik itu ikhfa syafawi, baik itu mad arid disukun dalam wajah pertama atau cara baca yang pertama. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Cara yang kedua pada mad arid disukun setara dengan mad jaiz munfasil dalam tariqah asy-syatibiyah 4 sampai 5 harokat atau mad wajib muttasil. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya, bagaimana cara mengukurnya? Ya. Kemudian yang bacaan yang ketiga pada mad arid disukun 6 harokat atau setara dengan mad lazim mukhaffaf kilmi atau kalimi. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Iya. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Yang 4 harakat. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Yang 6 harakat. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Iya. Tetapi kalau musabaqah atau tidak musabaqah, kalau kita sudah membaca mad arid disukun 2 harokat, begitu kita mulai baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, maka sampai ujung itu ya dibaca 2 harokat. Adabnya seperti itu, tata keramanya seperti itu, tidak dicampur aduk, nek nata gaur gala, tidak seperti rap-rap gitu ya. Jadi adabnya seperti itu. Begitu pula kalau sudah 4 harokat, dari awal sampai akhir 4 harokat, seterusnya 6 harokat startnya, maka juga finishnya 6 harokat. Nah, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu para jamaah nanti ketika membina binaannya ada yang ikut musabaqah seperti itu. Bisa? Masya Allah akbar. Wah, sudah bisa ini. Jadi meskipun ringkas,
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca beberapa ayat lagi. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun. Fa aina tadhhabun. In huwa illa dhikrun lil alamin. In huwa illa dhikrun lil alamin. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Wa ma tasha'una illa an Allahu Rabbul Alamin. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu Rabbul Alamin. Mat wajib itu dibaca 4 ya. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu Rabbul Alamin. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.